Anda mungkin pernah mengalami nyeri di dada dan punggung atas yang muncul secara mendadak serta tidak tertahan karena rasanya seperti ditusuk-tusuk yang merambat ke leher dan punggung bawah. Nah, ini berhati-hatilah karena mungkin saja itu adalah gejala dari diseksi aorta yang terjadi akibat adanya robekan pada lapisan dalam arteri utama tubuh atau aorta. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan darah mengalir melalui robekan dan melewati dinding luar aorta sehingga berisiko pada kematian. Nah, lalu apa saja yang harus diketahui dari diseksi aorta ini dan juga bagaimana cara menanganinya? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Sebagian masyarakat masih asing dengan istilah diseksi aorta. Padahal, kondisi ini tergolong serius dan perlu mendapatkan penanganan medis sesegera mungkin. Diseksi aorta adalah robeknya salah satu lapisan pada pembuluh darah besar yang biasa disebut pembuluh darah aorta. Akibatnya, lapisan dalam dan tengah arteri terbelah dan darah mengalir melalui aorta keluar lewat robekan tersebut. Jika tidak cepat ditangani, kondisi ini bisa memicu sejumlah komplikasi berbahaya. Umumnya, diseksi aorta terjadi terhadap orang lanjut usia. Meskipun paling kerap terjadi pada pria berusia 40 hingga 70 tahun, kondisi ini tetap dapat menyerang siapa saja yang memiliki faktor risiko, seperti tekanan darah tinggi, riwayat keluarga dengan diseksi aorta, kebiasaan merokok, dan kelainan katup jantung. Diseksi aorta adalah kondisi yang sangat dekat dengan bahaya. Beratnya kondisi diseksi aorta membuat pencegahan dan deteksi dini sangatlah penting. Diseksi aorta umumnya terjadi pada usia berkisar di atas 60 tahun dan hal ini disebabkan kondisi aorta yang awalnya elastis itu menjadi kaku akibat penuaan. Namun usia muda juga kerap mengalami diseksi aorta akibat dari faktor keturunan atau mungkin infeksi bakteri. Nah, bagaimana kita mendeteksi yang namanya diseksi aorta lebih dini sehingga bisa segera ditangani? Di studio bersama saya telah hadir dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular Diki Alighieriwartono. Dokter Diki, apa kabar? Baik. Terima kasih bergabung Terima kasih. dengan kami dan sehat selalu ya. Terima kasih. Dan ini menurut saya ini penting ya, ke topik ini merupakan edukasi bagi kita untuk pemirsa karena ya kita familiar lah dengan yang namanya stroke ya, serangan jantung ataupun gagal jantung dan lain sebagainya. Ini salah satu penyakit jantung itu salah satu yang tertinggi baik di Indonesia maupun di dunia. Tapi mungkin diseksi aorta ini saya sendiri sebagai orang awam mungkin kurang familiar ya dengan penyakit jantung ini. Bisa dijelaskan sedikit apa dan apa yang terjadi pada jantung itu dan mungkin simptom-simptomnya yang perlu kita waspadai, Dok. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, Bu Desi. Jadi bukan cuma di Indonesia, bahkan di negara-negara yang udah relatif lebih advance dari Indonesia, baik itu di US, Europe, Jepang, Korea, dan segala macamnya, penyakit aortic dissection ini memang kalah populer dibanding penyakit jantung lainnya. Tapi semakin lama, 5-10 tahun kemudian sampai saat ini, semakin meningkat kepopulerannya karena ternyata angka kematiannya cukup tinggi bila tidak ditangani dengan baik, bila tidak didiagnosis dengan cepat waktu. Disebutkan angka sekitar 1% per jam pasien dengan aortic dissection akan meninggal. 1% per jam itu angka yang signifikan. Kita bisa bayangkan dalam 24 jam berarti sekian pasien akan meninggal. Dalam kalau tidak 48 ditangani jam. dengan segera. Kalau tidak ditangani dengan segera dan tidak didiagnosis dengan segera. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di aortic dissection ini? Jadi kita tahu bahwa waktu jantung itu memompa darah, pembuluh darah yang pertama kali menerima darah dari dalam jantung ini apa yang kita sebut dengan aorta. Dia cukup besar, diameternya sekitar 2 cm, berjalan dari jantung terus mengalir
sampai ke dinding, sampai ke dada, terus sampai ke perut, akhirnya dia bercabang ke tungkai. Dalam perjalanannya ini dia mengeluarkan beberapa cabang ke arteri yang ke jantung, ke kepala, ke punggung, ke saraf, ke ginjal, ke usus dan sebagainya. Nah, pada diseksi aorta, dinding aorta sebelah dalamnya ini robek dia. Karena robek, alirannya tentunya selain dia di channel yang seharusnya, dia juga ada di channel di luar dari channel yang seharusnya, tapi tetap masih dalam aorta, gitu. Sehingga apa yang terjadi? Channel yang seharusnya ini semakin lama dia akan semakin terkompresi, tertekan, kalah dia dibanding tekanan di dalam, di luar dari lapisan yang robek itu tadi. Dan kalau kita bicara robek ini sampai bolong atau hanya robek sedikit cuma lapisan, saja? lapisan dalamnya aja. Lapisannya. Nah, sayangnya lapisan luar di luar channel ini dia tidak didesain untuk menahan tekanan. Jadi yang tadi kata Bu Desi katakan dia bisa pecah, dia bisa robek keluar. Kalau udah seperti itu biasanya tidak tertolong pasien, gitu. Nah, robekan ini akan menjalar terus. Kalau ke atas dia bisa menutup pembuluh darah yang di kepala. Akibatnya pasien datang dengan manifestasi stroke. Padahal sebenarnya aortic dissection. Bisa mengalir ke ginjal, pasien datang dengan gagal ginjal. Pasien bisa mengalir ke tungkai dan segala macam diagnosisnya. Nah, salah satunya juga bisa menyumbat ke pembuluh darah yang di jantung, sehingga menyebabkan serangan jantung, gitu. Seperti itu. Atau bahkan pada beberapa pasien, pada umumnya pasien, udah merusak katup jantung itu sendiri, sehingga pasien datang selain nyeri dada, karena robekan tadi, juga dengan gagal jantung, karena kelainan katupnya itu sendiri. Nah, biasanya dokter bisa langsung tidak mendeteksi, wah ini pasti karena ada diseksi aorta, atau ini gagal jantung karena penyempitan, atau karena hal-hal yang lain gitu. Ya, betul, itu baik lagi ini pertanyaan mendasar yang sangat bagus, karena gini, 50% pasien misdiagnostik. Dia didiagnosis sebagai serangan jantung karena keluhannya mirip, sakit dada keluhannya. Pasien dengan sakit dada, orang awam cenderung menyalahkan jantung, gitu. Nah, ternyata bukan aortic dissection ternyata. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena gini, Bu Desi, begitu dia didiagnosis sebagai serangan jantung, dokternya itu akan memasukkan obat-obat untuk mengatasi serangan jantung ini yang sebenarnya kontraindikasi pada aortic dissection. Justru akan memperburuk kondisi aortic dissection yang terjadi. Kenapa? Pada serangan jantung, obat yang kita kasih itu prinsipnya adalah obat pengencer darah. Salah satu obatnya, pengencer darah. Sedangkan kita tahu tadi di aortic dissection ada robekan. Jadi lebih encer lagi. Darah lebih encer. Tubuh kita mengenal kita, ini ada perdarahan nih, karena dia ada di channel yang bukan seharusnya. Jadi semua faktor-faktor pembekuan darah jalan di situ. Ditambah lagi dengan obat pengencer darah, bisa memperparah itu semua. Dan kalau dioperasi kita bisa bayangkan, operasi pasien tanpa pengencer darah aja berdarah, apalagi ini dengan pengencer darah yang dosis. Nah, biasanya dokter tahu bahwa itu ada dissection aorta itu kapan? Setelah dioperasi atau bagaimana ini proses diagnosisnya? Tentunya idealnya kita mengetahui itu sebelum dilakukan suatu tindakan, gitu. Bagaimana cara kita tahunya? Satu, selain gejala klinis, kita harus suspicion untuk pasien-pasien dengan subset tertentu. Misalnya, satu, pasien yang sangat muda. Pasien 20 tahun, 30 tahun bisa dibilang jarang serangan jantung. Tapi kalau ini gejalanya mirip serangan jantung, jangan-jangan. Gitu. Apalagi kalau dia kerjanya high stress. Baik fisik maupun mental. Fisik itu maksudnya yang biasa dia kerja berat fisik yang kalau atlet misalnya olahraga yang ekstrim, seperti itu. Kondisi lain pada pasien muda dengan kelainan bawaan. Genetik ya? Genetik, di mana ada kelemahan dari dinding pembuluh darah. Beberapa pasien memang kita bisa identify. Chest pain datang kita begitu melihat fisiknya, something wrong nih. Mungkin dissection. Tapi ada beberapa pasien memang fisiknya nggak bisa. Jadi kita tetap harus masih melakukan tes untuk meyakinkan bahwa itu benar aortic dissection. Satu, itu pasien yang muda. Kedua, tadi dikatakan di pengantar ada pasien yang tua, di atas 50, di atas 60, betul. Pasien dengan usia segitu kita tahu bahwa angka hipertensi tinggi, lifestyle mungkin dulunya nggak bagus, makan nggak obat-obatan nggak teratur, dan pengapuran. Kalau merokok bagaimana? Apakah bisa? Merokok secara statistik dikatakan memang pada pasien aortic dissection pada umumnya dia lebih banyak yang merokok daripada yang enggak. Tapi kita nggak bisa membuktikan itu secara teori. Ya, mungkin lebih ke korelasi ya, bukan penyebab ya. Seperti itu. Jadi pasien tua dengan kalsifikasi pengapuran, dia nggak elastis lagi. Tensi naik, dia sedikit
lecet dikit lah, tanda kutip lecet dikit, mudaranya dia akan robek. Dissection. Kalau pengalaman dokter sendiri yang menangani ini, kira-kira profil khususnya yang di Indonesia ini seperti apa? Lebih banyak yang muda atau lebih banyak yang sudah usianya tua, dan konklusi apa kalau biasanya kan kalau stroke ya, penyakit jantung dan serangan jantung kan lebih familiar lah ini penyebabnya dan juga simptomnya. Ini bagaimana yang untuk di Indonesia equal, usia muda sama usia tua itu sama. Tapi memang pada umumnya nggak di atas 60, di atas 50. lebih muda lagi. Kalau rata-rata dunia seperti apa? Rata-rata dunia kalau untuk usia yang advanced age memang di atas 60. Di atas 60. Nah, ini penyakit jantung kan salah satu yang saya katakan tadi. Ada diabetes juga tinggi, yang prevalensinya cukup tinggi di dunia. Kalau dari segi jumlah yang dokter ketahui itu, ada berapa persen dari penyakit kardiovaskular itu memang karena diseksi aorta? Oke, jadi kalau kita lihat angka statistik, jadi kita nggak punya statistik secara exact di Indonesia berapa jumlah yang mengalami aortic dissection, tapi di Amerika dan di Europe sekitar 800.000 per tahun pasien. Itu statistiknya sama dengan di Asia seperti Cina, Jepang, dan Korea. Kalau kita korelasikan dengan jumlah penduduk Indonesia, mungkin sekitar 2.000 setahun. Satu tahun 2.000 pasien akan menderita aortic dissection. Lumayan ya, besar ya kalau begitu. Itu lumayan. Memang dibanding serangan jantung, jumlahnya dia lebih sedikit memang. Gitu. Yang balik lagi ke yang tadi, bahwa kalau serangan jantung, angka mortalitasnya sebelum operasi, angka kematian sebelum, kalau tidak di treatment dengan baik itu mungkin sekitar 10-15%. Ya, ini 1%. 1% Jadi per jam. jauh lebih fatal ya. Betul. Kalau kena betul, ini. Oke, Dok, kita istirahat sebentar, Oke. tapi masih banyak yang saya ingin tanyakan, dan menurut saya ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui ya, karena ya penyakit jantung itu kalau tidak ditangani, kalau tidak dideteksi dan kita tidak dicegah, angka fatalitasnya apalagi untuk diseksi aorta ini cukup tinggi ya. Insight with Desi Anwar akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita membahas mengenai diseksi aorta bersama dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular, Dr. Diki Alighieri Wartono. Dr. Diki, kita berkonsultasi karena siapa tahu di antara kita, saudara, keluarga, teman, dan lain sebagainya, itu ya mudah-mudahan tidak ya, tapi paling tidak harus mengenal yang namanya macam-macam penyakit jantung. Nah, salah satunya itu adalah diseksi aorta. Tadi kita sudah mendapat penjelasan dari dokter bahwa ini karena ada di aorta yang sobek ya, ada sehingga terjadi pendarahan, dan kalau semakin lama terjadi ya bisa ya akibatnya fatal. 1 jam dan 24 jam ini kalau tidak ditangani dengan segera. Tapi sebelumnya, apakah ada tanda-tanda sehingga bisa dilakukan pencegahan dini ataupun penanganan yang lebih awal? Biasanya kan kalau ini penyakit yang kardiovaskular, wah ininya terasa sakit misalnya di dada atau kesemutan dan lain sebagainya. Ini apakah ada yang bisa dianggap sebagai inilah symptoms? Oke. Terima kasih. Jadi baik lagi, kadang-kadang kita susah membedakan aortic dissection dengan serangan jantung. Meskipun berakibat fatal, tapi hampir 100% pasien dengan aortic dissection pasti ada keluhan sakit dada. Pasti. 100%. Tiba-tiba atau? Tiba-tiba sakit dada. Yang rasanya jauh lebih sakit dibanding serangan jantung. Kalau serangan jantung rasanya seperti itu. Serangan jantung itu ada sekitar 5-10% pasien nggak ada keluhan serangan jantung itu. Beda dengan aortic dissection. Bisa sampai 100% dia ada keluhan sakit dada. Jadi spesifik sakit dada. Sakitnya tearing sifatnya, merobek. Kadang-kadang lebih tembus ke belakang. Kadang-kadang sampai pasien nggak bisa nafas dengan baik. Dan kalau kita melihat pasiennya, kita akan lihat ini not doing well. Something wrong sama pasien ini. Gitu. Insting itu pasti keluar. Gitu. Itu sangat berbeda dengan serangan jantung yang kadang-kadang nggak ada keluhan, bisa. Nah, biasanya pasien yang datang terus kemudian dilakukan operasi itu sudah seperti apa kondisinya, Dok? Oke. Pada umumnya minimal udah ada satu komplikasi yang terjadi di pasien itu, karena pada umumnya datang lebih dari 24 jam.
komplikasinya seperti apa saja? Yang paling sering komplikasinya adalah kerusakan katup jantung. Karena kita tahu tadi dia berjalan di channel luar, dia menekan rongga sehingga melebar, sehingga katup itu akan rusak. Biasanya kita perlu perbaiki atau perlu kita ganti. Itu yang paling sering. Tapi yang paling parah bisa, misalnya stroke. Satu. Atau gagal ginjal. Dan ini bisa memerlukan waktu berapa lama sejak sobekan itu terjadi di aorta sehingga menimbulkan komplikasi lain, Dok? Bisa dalam 24 jam. Dalam 24 jam Betul. itu? Maka tadi saya bilang pasien yang datang pada umumnya sudah terjadi komplikasi itu. Iya, dan bahkan tadi kan 1 jam bisa fatal. Bisa mortalitas, meninggal. Bisa lewat ya. Iya. Nah, Dok, ini kan ada penyebab-penyebabnya. Yeah. Tadi sudah disebut ya, bisa usia 20 tahun juga. Nah, itu biasanya kenapa kalau usia 20 tahun? Atau apakah misalnya ada trauma, ini kan fisik ya, secara bukan, atau ini sesuatu yang bisa gradual kalau yang di usia di atas 50 itu. Dan gradualnya itu berapa lama dan apakah akibatnya itu proses penuaan, itu apa sebenarnya yang terjadi? Makasih. Kalau trauma pasti bisa. Trauma misalnya pasti bisa. Ada tabrakan misalnya. Atau jatuh. Atau tabrakan mobil atau biasanya. Tabrakan. Nah, itu bisa, ya? Selalu bisa terjadi itu. Tapi yang paling sering justru hipertensi paling sering. Hipertensi itu yang paling sering mencetus. Darah tinggi kan? Darah tinggi. Tadi kan sering disebut silent killer kan? Betul. Orang tidak mendeteksi, lama-kelamaan terus tiba-tiba ada komplikasi aortic dissection sampai meninggal pasien. Itu yang paling penting, yang paling. Kenapa ini kalau darah tinggi itu bisa menyebabkan sobek itu? Di 2 subset pasien, yang muda yang ada gangguan elastisitas pembuluh darah dan yang tua yang udah mengalami pengapuran. Bila tensinya spiking, tiba-tiba dia naik, tiba-tiba dia tinggi, ada lecet sedikit aja. Dan tensi itu nggak akan langsung drop tentunya, dia akan meningkat terus atau turun secara gradual. Ini akan yang tadinya sobekannya kecil, makin besar, ngalir. Apalagi kalau ditangani, makanya salah satu rules yang kita harus handle waktu pasien datang itu menurunkan tensi sampai normal, itu wajib. Jadi 120/80 itu. Betul. Lewat obat-obatan dan lain Lewat sebagainya. obat-obatan dan sebagainya. Betul, itu harus kita kerjakan. Ini biasanya kalau ada proses penuaan kan ya. Penuaan. Nah, tensi darah biasanya secara proses penuaan ini memang tinggi. Memang tinggi, ya betul. Nah, kalau yang bentuk dari sobekannya itu sendiri yang tiba-tiba dan yang gradual itu komplikasinya seperti apa? Kalau yang gradual kan mungkin memerlukan waktu yang lebih lama ya, sehingga lama-lama menjadi sobekan yang semakin lama semakin besar. Yang jadi isu di aortic dissection itu apa yang kita kenal dengan acute aortic syndrome. Jadi kalau yang pasien itu dalam keadaan jelek, maksudnya dalam keadaan yang harus langsung dioperasi cepatnya, pada umumnya itu dalam kondisi yang akut, Bu Desi. Jadi kronis. Bukan kronis justru. Dia bukan gradual, justru tiba-tiba tek robek. Itu justru. Memang operasinya lebih susah, tapi outcome-nya lebih bagus kalau ditanganin secepatnya, gitu. Nah, yang gradual juga ada, yang kita kenal dengan sebutan chronic aortic dissection. Kira-kira 40% dari pasien yang acute dissection, dia akan menjadi kronik. Di atas 3 bulan kita sebut. Tidak merubah indikasi, tidak merubah timing tindakan. Tetap harus kita lakukan sesuatu di situ. Karena angka mortalitasnya sama angka kematiannya sama, tinggi. Nah, tapi yang seperti apa yang seperti itu, saat ini kita nggak ada penelitian, belum ada penelitian yang menunjukkan itu, karena begitu didiagnosis harus langsung dikerjakan. Cuma saya lihat berdasarkan yang kita lihat, pada umumnya kita harus tahu bahwa salah satu penyebab aortic dissection adalah karena tindakan-tindakan sebelumnya di jantung. Contohnya, misalnya pasiennya pernah dikateterisasi, atau pasiennya pernah operasi jantung sebelumnya. Terjadi dissection yang kita nggak ada yang tahu, karena kita nggak tahu kan emang lagi sakit dadanya, ada sakit baru dia superimpose, dia nggak tahu. Jadi rata-rata memang yang pernah punya riwayat rata-rata, sakit jantung? Ada yang seperti itu, nggak banyak memang. Nggak banyak, tapi bisa ya terjadi. Bisa, dan biasa berlangsung lama. Gitu, jadi setelah misalnya 2 bulan, 3 bulan, kok sakit dadanya nggak hilang. Gitu, kok ada yang lain. Coba kita x-ray, atau kita echo, atau mungkin bahkan kita CT. Oh, ada ternyata. Gitu. Dan ini bisa dilihat lewat echo dan lewat yang pasti bisa dilihat itu CT scan. CT scan pasti bisa lihat CT scan. Kalau echo tergantung lokasinya. Kalau echo seperti itu. Nah, kalau begitu misalnya kita kan ya selalu dianjurkan ya kalau ada nyeri jantung, kesemutan dan lain langsung ke dokter ya. Betul. Nah, biasanya step-step yang pasti dilakukan untuk melihat ya ini apa sih sebenarnya, itu idealnya itu seperti apa? Jadi kalau pasiennya stabil, pasien dalam arti dia OPD, masih bisa mobile, duduk, bicara, diskusi dalam settingan poliklinik gitu. Yang akan kita lakukan pertama pasti EKG kita lihat.
Nah di situ kelihatan sobekannya. Minimal kita bisa lihat ada masalah di koroner atau enggak. Ya. Itu. Yang kedua, echo. Echo kita akan melihat fungsi jantung, dan kalau ada katup yang rusak kita bisa lihat, dan kalau ada sobekan yang dekat ke jantung kita bisa lihat. Gitu. Yang ketiga, CT scan. Untuk saat ini CT scan menjadi golden standard kita. Tentunya ada syarat-syaratnya. Yang melakukan CT scan-nya pun harus familiar dengan itu, harus komunikasi dengan kita untuk itu. Ini kalau pasiennya dengan settingan OPD ya, outpatient clinic. Beda dengan pasien datang mungkin udah nggak sadar, mungkin udah tensinya udah drop turun, atau sedemikian tingginya sakit kepala, sakit hebat sampai nggak bisa outpatient, masuk rawat. Yang pertama kita lakukan laboratorium dan CT scan. Begitu establish diagnosis dissection, baru kita lakukan yang lain-lain untuk planning tindakannya seperti apa nantinya. Iya, Seperti dan itu. ini kan bisa tiba-tiba juga kan Betul, tadi disebutkan. betul, Kalau sobek tiba-tiba ya harus penanganannya window of Iya, ininya golden periodnya periodnya sangat itu sempit. Betul. sangat sempit Sangat ya. sempit. Jadi ini salah satu yang harus ditangani dengan sangat-sangat Betul, cepat ya. betul. Saya harus selalu infokan itu ke pasien dan keluarganya tentunya, bahwa hasil operasi kita itu akan sangat tergantung dari timing. Timing itu sangat-sangat penting. Betul. Ya, Saya nunggu keluarga saya di mana, keluarga saya di mana, kapan datang ya? 2 hari lagi. Itu udah Ya, bisa, maksudnya bisa-bisa kita udah terlambat. ya sudah terlambat dan Betul. bisa lewat Bisa juga. Kan? dalam 2 hari bisa apapun bisa terjadi. Nah ini genetik juga Bisa, berapa bisa. persen ya kalau Kalau- bawaan ini? Oke, terima kasih. Kalau kata statistik di aortic dissection, untuk genetik itu cuma sekitar 20-30%. Lumayan tinggi dong. Lumayan tinggi, Iya. ada angka itu. Jadi berarti kalau satu memiliki ini kondisi ini, yang mau tidak mau yang keluarga pasien betul. juga harus. Betul. Angka pemeriksaannya, batas cut off usia pemeriksaan harus lebih rendah. Misalnya seperti ini. Jadi saat kalau kita di Indonesia, angka penyakit jantung koroner paling tinggi itu usia di atas 40. Itu Nah, untuk rata-rata ya. itu rata-rata. Jadi begitu pasien kita melakukan suatu usia di atas 40, cek koronernya. Tapi untuk pasien dengan kelainan ini harus lebih rendah, bahkan sampai 30 tahun gitu. Dan begitu dia didiagnosis, anak-anaknya semua harus dicek Semua semua. harus dicek ya. Betul. Jadi ini yang mungkin edukasi yang harus diberikan kepada seluruh Betul. keluarga ya. Kita istirahat sebentar dok, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular, Dr. Diki Alighieri Wartono. Kita sekarang sedang berkonsultasi mengenai diseksi aorta. Ini penyakit jantung yang mirip-mirip serangan jantung, tapi ternyata sangat berbeda dan tentu saja penanganannya juga berbeda. Dan ya kita misalnya ini dokter Diki ini spesialisnya operasi Aorta. diseksi aorta. Ya. Kalau kita bicara mengenai penanganannya, ya penanganan kan biasanya ada. Ini kalau sudah ada gitu, apakah bisa lewat obat-obatan yang diberikan atau kapan operasi perlu dilakukan dan caranya, prosedurnya itu seperti apa dan apakah dokter jantung itu rata-rata bisa melakukannya? Oke. Terima kasih. Jadi berdasarkan kerusakan yang terjadi di aorta, pada diseksi itu ada suatu robekan di dinding aorta yang sisi sebelah dalam. Kalau bisa robekan, apakah ini ukurannya milimeter atau sudah sentimeter atau bagaimana? Bahkan 1 milimeter pun jadi masalah, gitu. Nah, kita tidak bisa secara spesifik dari imaging, dari CT scan menjelaskan berapa sentimeter, nggak bisa. Tapi kelihatan ada sesuatu di situ. Bahkan di lokasi mana aja, kan aorta ada berbagai macam segmen dari dada sampai ke perut, juga kadang-kadang kita nggak bisa secara pasti di situ. Tapi yang paling sering menyebabkan kematian itu adalah yang di dalam rongga dada, bukan yang di perut. Rongga dada sebelah dada. Kenapa menyebabkan kematian? Karena dia pecah. Tekanannya paling tinggi disalurkan dari jantung, dia ruptur pecah. Sehingga harus kita operasi, tadi masalah timing, segera. Begitu diagnosis ditegakkan, harus langsung decide, dia operasi. Titik. Nggak ada bargain lagi. Nggak ada obat, nggak ada lain-lain. Operasi. Itu langsung. Operasinya apa yang dilakukan persis? Operasinya tergantung dari di mana kerusakannya.
Misalnya, kerusakannya di aorta yang keluar dari jantung. Nah, aorta itu harus diganti sampai level yang aman dengan bahan dari luar, protesis graft, bahan buatan, implan jadinya. Harus kita ganti. ada implan? Ada implan khusus. Di Indonesia begitu. bisa ada? Bisa. Tersedia? Berbagai macam ukuran, tiap orang beda-beda, gitu, implan itu. Nah, itu prinsipnya. Tentunya diseksi aorta, pasien pada umumnya datang ke kita, hampir pasti ada komplikasi. Nah, yang lain-lainnya tergantung komplikasi yang terjadi. Misalnya, katupnya rusak, katupnya harus kita ganti sekalian. Kita nggak mungkin pasien operasi udah dibuka, selesai di ICU kita buka lagi, nggak mungkin seperti itu. Aortanya kita ganti, katupnya kita ganti. Kalau udah ada masalah di koronernya, kita ganti koronernya, kalau perlu dengan coronary bypass, dengan operasi jantung bypass. Sekalian ini berbarengan gitu. Dan kalau ada cabang-cabang yang terlibat, misalnya cabang yang kepala terlibat, kita harus ganti juga dengan protesis khusus gitu. Nah, ini drastis sekali, it's a big operation ya. it's big actually. Jadi kompleksitasnya termasuk operasi jantung yang paling kompleks ini sebenarnya. Jadi stratanya di atas operasi jantung biasa gitu, lebih sulit. Nah, satu subset pasien aortic dissection yang paling parah, apa yang kita kenal dengan sebutan Stanford A DBK type 1. Artinya robekannya dari jantung all the way ke bawah, sampai ke thoracic, sampai ke abdomen gitu. Itu yang paling parah. Sayangnya itu yang paling banyak yang datang ke kita. Kenapa? Apa yang lebih banyak penyebabnya? Kenapa? Ini yang di atas usia 50 atau yang enggak juga, usia nggak jadi patokan. Ya ini alasannya selalu yang dua hal tadi, antara misdiagnostic atau late diagnostic, antara dua ini itu. terlambat atau ya atau salah ini, iya. keliru ya. Nah, jadi yang pada kondisi seperti itu, yang bagian dekat ke jantung harus kita ganti dengan segala macam komplikasinya yang di situ, karena anatominya paling kompleks. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi dengan bagian yang jauh dari jantung, yang di punggung itu ada aorta juga. Nah, untungnya angka kematian pada dissection di area aorta yang di punggung ini sangat kecil, jauh dibanding aorta yang dekat ke jantung. Dada. Di dada itu. Jadi apa yang kita lakukan? Kita ganti yang dekat dada. Kalau memang ternyata problematik yang di punggungnya itu, misalnya ada robekan yang sangat aktif, atau tensinya sangat tinggi, atau dia membesar sehingga cenderung untuk pecah, kita harus cover area yang robek itu dengan stent khusus. Bisa dimasukin lewat atas, bisa dari pembuluh dari kaki. Ini dalam satu operasi dilakukan? Dalam satu operasi. Jadi tidak bulak-balik begitu? Betul, betul. Nah, tapi pada beberapa pasien, robekan yang di punggung yang itu tidak terlalu problematik, artinya mungkin nggak ada robekan lagi di situ, dia nggak tension, dia nggak ada indikasi untuk ruptur, untuk pecah MBBC. Jadi kita bisa cuma mengganti ininya aja, yang bagian yang dekat ke jantung, kita akan follow up. Biasanya tiap bulan kita CT scan, kalau ternyata yang di bagian punggungnya itu aman, artinya dia malah mengecil, malah membeku, bocorannya segala macam, udah selesai, that's it. Tapi kalau memang masih ada kebocoran, kita harus lakukan sesuatu, kita pasang stent di situ. Jadi step kedua operasinya. Perlu 2 kali tindakan. Bisa berapa lama ini? Apanya? Operasinya tindakan, karena kompleks sekali. Gitu. Tergantung dari kompleksitasnya. Kalau paling lama dok? Paling lama bisa sampai 15 jam, 16 jam. Dan pasiennya ada nggak yang ketika operasi ini dilakukan ya lewat gitu? Atau selalu ada seperti itu, ya? selalu ada. Jadi ini resiko kesuksesan dari operasi ini bagaimana dok? Berapa? Oke, betul. Jadi angka kesuksesan kita itu ada suatu organisasi namanya International Registry of Aortic Dissection. Jadi dia memberikan register seluruh dunia. Angka keberhasilannya kita itu, angka kegagalannya, 18%. Kegagalan? 18%. Itu termasuk tinggi kalau di dunia kedokterannya deh. Operasi jantung biasa nggak sampai 5%. Jadi tinggi, wow. Tinggi 8%. Tapi ini dunia ya, dunia. Nah kita alhamdulillahnya bisa sampai 15%. Kemarin salah satu presiden kita ada yang presentasi menghitung untuk yang kompleks bisa lebih rendah dari kita. Dengan kondisi pasien yang kadang-kadang misdiagnostik atau late diagnostic seperti itu. Jadi rasanya lumayan, kita kerja nggak jelek-jelek amat gitu hasilnya seperti itu. Dan banyak nggak dokter spesialisasi untuk operasi ini di Indonesia? Oke, untuk melakukan operasi ini perlu training khusus. Dan perlu supporting tim yang benar-benar dedicated. Anestesinya harus oke, perfusinya harus oke, scrubnya juga harus training. Jadi bukan cuma one man show. Apalagi begitu lama ya operasinya. Apalagi begitu lama operasinya. Anestesis. Jadi ya untuk saat ini mungkin di tempat kita yang lumayan banyak sebagai private yang ngerjain kasus itu.
gitu. Iya, dan ini ya harus betul-betul inilah experience Iya, ya, ini perlu dokter ya. experience, ya. Ini ada nggak dalam pengalamannya itu yang paling complicated itu? Yang paling complicated. Dan bagaimana menanganinya dan ternyata sukses dok supaya Oke. kita juga Oke, salah satu yang baru kita Bisa lakukan bayangkan. mungkin bulan lalu mungkin. Ini relatively young patient, 38 tahun. apa penyebabnya waktu itu? Yang bersangkutan adalah seorang atlet, Oke. atlet bulu tangkis. Saya mungkin nggak mungkin nyebutin namanya. Iya ya. Saat dia sedang main dia sakit dada dia. Sorry. Ini disebabkan oleh karena dia Kemungkinan besar karena itu. seorang Karena dia atlet, atau atlet. memang sudah ada bawaan sebenarnya dan Pada belum akhirnya kita tahu dia dideteksi? ada bawaan. Pada akhirnya. Ada bawaan juga. Karena muda sesuai sama teori kita tadi. Lagi main badminton dia sakit dadanya. Dia bilang sakit banget. Saya belum pernah sakit. Dia tabrakan motor aja nggak sakit Tapi ini. dia masih katanya. bisa mengutarakan rasa sakitnya itu. Masih Bisa. Dia bahkan sampai menang tandingnya. Baru setelah selesai dia langsung keluar. Dia nggak sempat pengalungan medali. Dia ke dokter, ke rumah sakit. Dokternya alhamdulillah aware tentang hal itu. Muda pasien, habis olahraga yang agak-agak perlu Kardio. perlu kardio, perlu banyak impact, sakit dada, CT scan. Langsung ketahuan dikirim ke kita. Seperti apa waktu di ini hasil CT scan? Robekannya kelihatan semua. Kelihatan. Dan sudah mengalami komplikasi ke katup aorta. Katup aortanya udah prolaps, udah jebol. Dia udah jadi jantung, darah yang dipompa sama jantung karena katupnya nggak bagus kembali lagi ke jantung. Jadi antara dia setelah main ini sampai ke dokter tuh berapa Terjadi lama? Berapa jam? Apa Mungkin sekitar 24 jam. beruntung ya kalau begitu ya? Sangat sebenarnya? beruntung dia. Begitu datang ke kita, hasil kita decide buat operasi. Saya jelaskan Langsung? semua. Pada hari itu juga? Pada hari itu juga. Cuma kita kan buat operasi jantung kita perlu persiapan at least Iya. 12 jam untuk darah, daftar puasa, konsul, Nah itu dilakukan? Harus dilakukan, wajib itu semua. Setelah itu semua kompleks, oke, dia fit for surgery, semua sistem supporting timnya siap, kita masuk kamar operasi, dan hasil yang kita temukan di meja operasi berbeda dengan CT scan-nya. Artinya udah ada progresif dia, progresi. CT scan mungkin dilakukan sekitar 6 sampai 12 jam setelah. Jadi ini jauh lebih buruk lagi. Lebih buruk dia. Robekannya udah ke pembuluh darah yang ke kemana-mana. koroner, udah ke jauh. Jadi kita Iya. harus melakukan 2 prosedur di pasien ini yang sangat besar. Yang kayaknya di rumah sakit swasta mungkin baru kita yang melakukan. Jadi kita menghindari tindakan itu karena memang terlalu heroik, terlalu besar. Tapi saya pikir karena ini fit badannya, dia atlet, kemudian finansialnya juga memungkinkan, Iya. keluarganya supporting semua, oke kita kerjakan gitu dengan konsen. Dan sekarang masih 5 hari dia sehat. pulang. 5 hari 5 hanya hari dia 5 pulang, hari. dia bisa ketawa-ketawa, ngobrol lagi dan berterima kasih gitu. Ini menarik ya, nah, karena ya biasanya kalau penyakit jantung itu ya mau tidak mau harus ya ditangani segera. Insight with Desi Anwar akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar di studio CNN Indonesia. Kita masih berkonsultasi dengan dokter spesialis kita, dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular Diki Alighieri Wartono. Kita bicara mengenai penyakit jantung yang mirip sebagai serangan jantung, tapi ternyata lebih drastis, lebih complicated dan juga lebih berbahaya ya. Perlu segera ditangani ya, namanya diseksi aorta. Jadi aortanya itu sobek dan tentu saja ya apapun yang berkaitan dengan jantung pasti fatal. Kalau mesin ini istilahnya ya bisa langsung mati lah mesinnya. Jadi harus mau tidak mau harus diperbaiki, harus diganti spare parts-nya. Tapi dok, ini sebelum operasi itu kan tadi lakukan step-step lewat echo atau EKG dan bahkan CT scan. Nah, menentukan bahwa wah, ini harus operasi segera atau ini bisa ditangani dengan cara lain karena ini sobekannya kelihatannya masih sedikit gitu, masih minim, dan apakah bisa ditangani dengan cara-cara lain kecuali di bedah atau di operasi? Oke, makasih. Yang menentukan kita dalam menentukan timing operasi itu adalah selain clinical condition pasiennya juga CT scan. Dari CT scan itu kita bisa lihat di mana lokasi robekannya itu.
Itu aja dulu. Kita nggak tahu ukurannya ada berapa dan ada berapa. Secara precise kita sangat susah menentukan. Tapi kita bisa tahu ada di mana itu. Semakin dia dekat ke jantung, robekannya, semakin cepat kita harus operasi. Gitu. Nah, cut off point-nya dalam 24 jam kita harus cepat masuk kamar operasi kalau robekannya ada di pembuluh darah sebelum percabangannya ngasih ke tangan kanan. Gitu. Kita kenal dengan sebutan istilah Stamford aortic dissection. Jadi begitu ada robekan di situ, ini harus operasi dan kapan begitu dia diagnosis harus langsung operasi. Harus langsung. Dengan segala macam Sesuai dengan persiapan. Tapi Betul. biasanya dalam 24 jam sudah harus langsung dioperasi. Ya. Setelah itu juga tidak menghilangkan indikasi operasi, cuma memang outcome operasinya nggak akan seoptimal kalau itu. Seperti itu. Iya. Tapi kalau lokasi robekannya yang ada tadi, di dekat betul itu. Di aorta yang di punggung segala macam. Kalau kondisi tertentu misalnya cenderung berdarah, sakit yang sangat hebat, hipertensi tidak bisa terkontrol, atau ada tanda-tanda sumbatan ke ginjal segala macam, memang itu harus langsung kita lakukan juga. Tapi bukan dengan operasi, kita masukkan stent ke situ. Tapi kalau memang nggak ada itu semua, artinya stent itu bisa menunggu, nggak emergency banget gitu, nggak langsung kita kerjakan saat ini juga nggak. Tapi harus gitu. diobservasi dong. Tapi harus kita observasi. Harus seberapa sering ini, dan apakah akan ada terasa sakit atau gejala yang bisa menunjukkan bahwa semakin lama semakin memburuk gitu kondisinya. Kalau sakit yang tidak bisa diatasi dengan obat penahan sakit konvensional biasa, obat makan biasa. Kalau ada tensi yang nggak bisa turun dengan obat konvensional biasa. Kalau ada keluhan-keluhan seperti pendarahan, misalnya dia tiba-tiba pucat, tensi tiba-tiba turun. Jadi anemia. Anemia. Atau tiba-tiba ada gejala sumbatan, misalnya dia stroke ke atas atau ke bawah, misalnya gagal ginjal, urin kencing nggak keluar, kreatinin naik, GFR turun segala macam. Itu tidak bisa menunggu, harus dilakukan. Tapi kalau itu nggak ada, kita bisa observasi. Biasanya kita observasi 1 bulan, kita CT scan. Kalau aman 1 bulan lagi, kalau aman 3 bulan, kalau aman 6 bulan. Tapi selama periode ini, gejala-gejala yang tadi saya sebutkan harus dicari, dimonitor diungkapkan. terus ya. Betul, Dan betul. kalau ada stent, ini kan tadi katanya kalau di perut ini nggak perlu pakai dioperasi ya, tapi pakai stent itu. Ada syarat-syaratnya tentunya, tapi pada umumnya bisa tanpa operasi. Kan maksudnya kan orang kan lebih, kalau bisa kan Prefer jangan dioperasi. Nah, stent ini terus-terusan dipasang atau bagaimana cara perawatannya di situ? Untuk stent di posisi aorta, dia terus-terusan dipasang. Pengobatannya tidak ada yang spesifik untuk stent itu. Jadi pengobatannya sama seperti pengobatan penyakit kardiovaskular pada umumnya. Dia nggak ada kalau misalnya di jantung stent kita harus pakai pengencer dosis tinggi, kalau ini nggak. Jadi tapi harus yang penting lah observasi ya, terus-menerus dilihat secara ini ya, berkala. Tapi jadi tidak ada obat ya yang bisa menyembuhkan gitu kalau tidak bisa sembuh sendiri gitu kalau kecil misalnya. Nggak bisa. Kalau kita kan luka kan, kita kan misalnya luka di kulit lama-lama dianya kan sembuh sendiri, itu nggak bisa. Karena dia kena iritasi terus-terusan. Jantung nggak mkin berhenti untuk ngasih tekanan ke aorta. Walaupun di tempat yang cukup jauh daripada. Jadi ya mau tidak mau harus ditangani ya. Betul. Nah, success rate ya. Setelah itu apa? Taruhlah misalnya kalau tadi masih atlet, masih muda, survival rate-nya, terus bagaimana penanganannya setelah itu, aftercare-nya? Pasien survive operasi. Dia termasuk yang dalam scope yang 80-90% ini, ya scope. Karena operasi ini operasi yang tergolong emergency, kita hampir tidak bisa melakukan dengan setting minimal invasif. Minimal invasif itu kalau untuk operasi jantung kita sayatannya minimal, mungkin cuma 4 cm, 5 cm. Kalau ini kita harus full buka sternum. Jadi kualitas hidup pasien ada resletingnya. Betul, tergantung dari penyembuhan sternumnya. Sekitar 6 minggu biasanya. Kalau masih muda bahkan mungkin lebih cepat. 6 minggu. Tapi kalau misalnya bisa komplikasi kena bakteri dan infeksi itu ada ya? Ada. Tapi itu jangan sampai terjadi lah. Infeksi itu worst ya, kadang-kadang operasinya oke, tapi kan penyembuhannya ternyata dia meninggalnya karena yang lain. Karena ya after ininya lah. Jadi kita sebelum operasi kita harus cek semua sumber infeksi termasuk gigi dan THT dan kulit. Diabetes pun harus kita beresin dulu itu semua inline dengan persiapan operasi, baru kita operasi untuk mencegah terjadi komplikasi itu tadi. Dan pulang kalau betul-betul sudah sembuh, kemudian apa? Sampai apakah bisa jadi sembuh total seperti sebelumnya? Bisa. Bisa kalau atlet badminton apakah bisa main lagi seperti dulu? Bisa. Jadi penyembuhan pasien itu tergantung dari sternumnya karena aortanya udah sembuh kalau kita operasi udah selesai. Karena sudah diganti kan pakai implan. Betul. Dan ini implan ini tidak akan sobek ini belum nggak ada report itu, nggak ada report tentang itu. Kalau operasinya benar ya optimal. Kalau operasinya optimal dilakukan dengan guideline yang benar, dengan treatment yang benar, nggak pernah terjadi redisect. Kecuali ada ya mungkin
saya ada ternyata kurang optimal semua segala macam, jadi kita harus operasi ulang, ada seperti itu. Tapi misalnya kan yang di dadanya kan bagus ya, sudah diganti, tapi ternyata yang di sini kan belum ditangani. Nah, untuk seperti itu, kalau memang udah ditangani oke, tapi kalau belum memang dia consider masih high risk untuk terjadinya desek yang berkomplikasi. Jadi yang tanda-tanda itu tadi harus diobservasi. Dia nggak akan bisa kembali 100% seperti semula. Oke. Nah, survival rate-nya kan tadi katanya 80%, yang 82% 82%. ya, Jadi kan 18% ini rata-rata kenapa? meninggalnya. Iya. Pendarahan. Atau apakah meninggalnya setelah pas dioperasi atau pernahkah ada misalnya beberapa bulan setelah dioperasi atau karena side effect dan lain sebagainya? Itu angka itu di jurnal dikatakan 30 hari setelah operasi. Jadi include intraoperatif. Intraoperatif, kemudian pendarahan yang nggak bisa kita tangani, kita tahu mungkin dia misdiagnosis dikasih pengencer darah, jadi kita nggak bisa atasi pendarahannya gitu. Atau udah sedemikian rapuhnya karena dia kelainan bawaan, atau sedemikian klasifikasinya karena dia udah tua, jadi kita nggak bisa jarum aja karena udah nggak bisa tembus misalnya, pasti berdarah dia semua segala macam. Itu pendarahan di meja operasi. Atau pasca operasi. Operasi jantung itu sistemik kita pertimbangannya di ICU. Bisa masalah parunya, bisa masalah ginjalnya, bisa stroke. Pasien stroke kadang-kadang aspirasi jadi masalah paru, infeksi jadi sepsis. Akhirnya dalam 30 hari bisa ada sesuatu yang terjadi gitu. Jadi paling lama di rumah sakitnya berapa ini dianjurkan ya kalau yang agak ekstrim ini? Agak ekstrim 1 bulan biasanya. 1 bulan ya? Kalau 1 bulan dia survive, biasanya dia survive. Survive ya. Berapa lama sebelum dia bisa berdiri dan beraktivitas seperti semula? Berapa bulan biasanya? Kalau yang straightforward, yang seperti anak muda itu ya, maksudnya? 6 minggu. 6 minggu bisa ya? 6 minggu dia boleh beraktivitas sama seperti sebelum dia operasi. Motor, sepeda, main badminton, main tenis. Dan tanpa obatnya tergantung jantung ya, bukan tergantung aortanya. Untuk aorta sendiri nggak ada obat khusus. Jadi misalnya kalau ada hipertensi setelah ada operasi implan ini, apakah akan membantu menurunkan hipertensinya atau sama sekali tidak ada efek? Hipertensi ini masalah sistemik, kita harus kita beresin. Gitu. Oke, baik dok. Wah ini kita banyak sekali belajar ya mengenai diseksi aorta ini. Masih ada satu segmen lagi yang perlu kita lewati, jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kita masih berkonsultasi dengan dokter spesialis kita, dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular, Dr. Diki Alighieri Wartono. Nah ini perlu kita simak baik-baik ya, karena berkonsultasi dengan dokter di Indonesia ini nggak mudah, apalagi dengan dokter spesialis. Mahal, apalagi waktunya kita mendapatkan ini. Saya betul-betul berterima kasih ya. Biasanya kalau kita ke dokter tuh mungkin dapat waktu ya 5-10 menit. Kita betul-betul mempelajari yang namanya apa itu diseksi aorta, bagaimana penanganannya, dan juga tindakan yang dilakukan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan dari saya ini kan memang apakah tergolong langka atau tidak sih sebenarnya penyakit ini, diseksi aorta ini? Dibanding penyakit jantung lainnya, memang diseksi aorta ini lumayan jarang ya. Tapi langka sih enggak ya. Karena gini, kira-kira sebelum tahun 2010, operasi aorta ini mungkin paling banyak mungkin sekitar 3 atau 4, 1 tahun. 1 tahun? Di kita. Kalau sekarang dokter Diki bisa melakukannya berapa kali? Kita ada periode, dalam 1 minggu kita bisa mengerjakan 3 kasus per minggu. Per minggu? Kenapa? Apa yang terjadi? Apakah karena orang lebih aware? Atau ya mungkin dulu-dulu langsung lewat begitu? Kira-kira trennya apa? Jadi selalu seperti itu. Satu, orang-orang lebih aware. Meskipun masih harus ditambah lagi, karena masih banyak pasien yang kita belum bisa tangani dengan baik. Yang kedua, dokternya sendiri. Nah, jumlah di Indonesia ada berapa yang setahu dokter ya, sejawat seperti dokter Diki ini yang subspesialisnya memang untuk diseksi aorta? Memang bedah toraks kardiovaskular di Indonesia sekarang ada sekitar 250 dokter ahli. Gitu. Wow. Iya. Untuk jumlah populasi 280 juta. Betul. Kedengarannya minim ya? Minim. Di Jepang aja ada 1000. Dengan populasinya kita tahu jauh sampai lebih sedikit setengahnya. ya. Kenapa ini? Apakah karena susah atau dari pendidikannya juga sulit untuk didapati atau?
Ya, sekarang kita punya 6 sentra pendidikan. Tapi itu pun baru mulai sekitar 1 atau 2 tahun ini. Gitu. Selama ini kita, zaman saya dulu, kira-kira 20 tahun yang lalu, itu masih ada 2, baru ada 2 pendidikan di sini dan di Surabaya. Seperti itu. Jadi memang pendidikannya susah, meskipun pasiennya ada, tapi pengajaran juga terbatas, institusi yang mampu untuk mengadakan pendidikan itu juga sangat terbatas. Nah, Dokter Diki sendiri terinspirasi untuk mengambil subspesialis ini apa? Kenapa ini? Karena ya saya rasa harus lebih banyak lagi ya, betul. kan kalau tidak nanti Betul. hanya ada di ya tempat-tempat tertentu saja bisa ditangani. Oke. Jawaban dari saya mungkin nggak teoritis. Iya, Saya senang sesuatu yang orang lain nggak mau. Sesimpel itu. Kenapa saya megang bedah jantung? Karena banyak waktu itu orang merasa bedah jantung high risk, operasi pasti meninggal gini-gini. Oke, saya ambil. Saya lihat, saya ambil challenge Justru itu. karena high risk-nya itu ya. Demikian juga aorta. Waktu ditawarkan ahli bedah jantung mengerjakan aorta, percuma ngerjain aorta, pasti gini, pasti gitu, pasti gini. Saya ambil challenge itu. Nah, sekarang kalau kita orang berobat khususnya di daerah ya, ini biasanya di rumah sakit mana saja yang bisa melakukan tindakan operasi ini dengan sukses ya, dengan dokter yang memang khusus spesialis, atau harus semuanya masih ke rata-rata ke Jakarta atau ke kota-kota besar untuk melakukannya? Mungkin saat ini memang yang paling banyak mengerjakan memang di Jakarta memang. Jakarta. Tentunya ada resiko yang harus kita ambil waktu pasien itu misalnya dikirim dari Papua, tapi ada. Ada risiko yang kita harus ambil waktu pasien itu dikirim dari misalnya Banda Aceh. Ada risiko. Iya, Flight dengan perbedaan pressure tekanan di luar itu ada risiko untuk propagasi dari dissection itu. Tapi kita harus ambil karena kalau kita mau menyelamatkan dia, kita harus lakukan apapun gitu. Nah, kalau menurut Dokter Diki sendiri apa yang perlu dilakukan supaya ya lebih tindakan ini bisa dilakukan juga di lebih banyak rumah sakit dan juga dokter-dokter spesialisnya juga lebih banyak, apa yang bisa memfasilitasi supaya jumlah dokternya juga lebih sama seperti operasi jantung ya. Sama seperti operasi jantung. Bahwa operasi ini kita tidak bisa melakukan operasi ini sendiri. Kita harus ada satu tim ya kan. Betul, kita memerlukan tim SDM dalam hal ini, kita memerlukan barang habis pakai yang cukup, infrastruktur, dan kita memerlukan kebijakan dari rumah sakit itu, apakah mau menangani kasus kompleks dengan sekian hari di ICU nantinya, dengan sedemikian staf yang banyak, sedemikian alat yang lumayan kompleks gitu. Kalau mereka suportif, pertama kali saya pikirkan gimana kalau ahli bedah di teman-teman datang ke kita, datang ke Jakarta untuk berlatih. Pertama kali itu yang terpikir sama saya. Kita sempat coba itu, tapi ternyata itu terlalu agak susah, itu terlalu idealis. Kenapa? Karena yang bersangkutan juga harus kerja di tempatnya. Jadi yang saya lakukan saat ini, kalau teman-teman ada kasus, presentasikan kita lewat Zoom meeting segala macam, oke ini kira-kira perlu operasi, kita janjian. Mungkin timingnya nggak optimal, karena saya kan nggak bisa begitu di Zoom langsung besoknya pergi. Dan tapi, ini bisa kan lewat Zoom dan lain sebagainya bisa dilakukan. Untuk untuk melakukan enggak, saya harus datang. Maksud, tapi untuk inilah. Untuk rapatnya, meetingnya kita bisa. Begitu ada kasus, kita langsung meeting, bisa janjian malam, akhirnya kita di set operasi, oke kita janjian kapan kita pergi. Gitu, kita akan susun tim, daftar apa yang dibutuhkan, kebijakannya oke. Nah, tadi dokter mengatakan ada 200-an dokter ya, yang 250. Ini untuk bedah jantung secara keseluruhan atau khusus untuk di seksi aorta? Bukan. Jadi itu bedah toraks, kardio, dan vaskular di Indonesia. Kita ada sub-spesialis. Nggak semuanya mengerjakan jantung. Nah, itu lebih sedikit lagi. Tuh. Nah, tapi kalau kita lihat ini, kalau bisa lewat ya dari ini proses penyembuhannya, kualitas hidup bisa ya. Bisa. Jadi ini bagus lah ini prognosisnya. Berbanding lurus antara timing operasi dengan hasil operasi. Jadi kuncinya. Betul. Nah, kalau timingnya itu tidak tepat, ini biasanya apa komplikasinya? Apakah ada, karena kan berarti kan pasokan oksigen berkurang dan lain sebagainya. Yang paling nggak enak itu stroke, paling nggak enak. Paling nggak enak. Karena bekuan, karena sumbatan aliran mungkin nggak ada keluhan, tapi sumbatan yang ke aliran kepala itu berkurang. Waktu operasi manifest dia. Mungkin sebelum operasi dia nggak manifest. Sebelum operasi manifest. Akhirnya pasiennya pulang dengan kondisi yang stroke misalnya. Tapi itu angkanya kecil kalau timingnya operasinya pas. Dan kalau apakah ada faktor usia juga bisa berpengaruh terhadap kualitas penyembuhan? Tuh, faktor usia dan faktor riwayat stroke sebelumnya. Kalau bicara masalah stroke. Ya, yang ini yang harus dilihat ya. Terus kan sering anak-anak muda itu ini sejak COVID ya, termasuk ada beberapa
yang saya kenal itu sudden cardiac arrest gitu. Oke. Ini beda ya? Sudden cardiac arrest Apakah itu bisa diseksi aorta ini menyebabkan sudden cardiac arrest? bisa. Ya. Karena sudden cardiac arrest itu diagnosis klinis. Kita ngelihat Iya. pasien meninggal tiba-tiba sakit dada, oke. Dan dalam 2 menit itu biasanya Iya. sudah biru lah. Iya, Sudah. betul. Bisa seperti itu. Cuma kita kan nggak tahu karena di kita kan nggak familiar dengan otopsi kan. Oke. Gitu. Tentunya kalau kita googling atau kita searching internet, Karena kita saya bisa lagi lihat. berpikir nih, apa misalnya kan yang ada sedang naik sepeda atau tiba-tiba Bisa banget. Bisa itu banget. bisa juga karena diseksi Diseksi aorta bisa ya, banget. karena Cuma kita kesobekan. nggak pernah bisa buktikan karena nggak ada otopsi di kita. Beda kalau kita cari selebriti yang meninggal karena aortic dissection, Anda bisa temukan ada beberapa. Karena beberapa pasien memang diotopsi, gitu. Jadi ini pendarahan yang terjadi di jantung akibat sobek ini kalau di otak ini kayak aneurism gitu ya, bisa ininya semacam. Aneurism juga bisa terjadi di aorta. Cuma beda. Aneurism itu dia pembuluh darahnya melebar sehingga pecah. Di aorta juga bisa melebar dan pecah. Kalau dissection dia bukan melebar. Karena Dia sobek. Memang dia juga bisa melebar akibat itu, tapi primary cause-nya adalah sobek ini. Oke, jadi mungkin tips atau pencegahan dini atau supaya kita lebih memahami apa yang perlu diketahui pemirsa ya. Ini kan setiap orang kan punya jantung, jadi kita harus take care of our own heart gitu. Pertama kita tahu risk factor kita. Kalau kita hipertensi, kita berobat yang teratur. Kalau kita punya masalah-masalah yang dalam tanda kutip seperti diturunkan, misal riwayat penyakit jantung pada keluarga yang lain, kita harus check up secepat mungkin, medical check up rutin, dan yang paling penting kita olahraga yang teratur sesuai kemampuan, gitu. Jangan terlalu maksa. Tapi olahraga yang ekstrim tidak bisa menyebabkan aortanya sobek kan? Kalau pasiennya nggak punya predisposisi, enggak. Tapi kalau pasiennya punya predisposisi, nah siapa yang tahu predisposisi itu? Kita nggak ada yang tahu. Nah itu dia. Hipertensi, mungkin dia pikir kalau sekarang American Heart mengatakan hipertensi harus normal, 120. Kalau dulu kan 140 dewasa, nggak apa-apa lah udah tua dikit. Sekarang nggak, harus 120. Karena 140 ini kalau terus-terusan bisa menyebabkan itu. Betul. Jadi mulai dari segi usia, ini kan kita lihat banyak atlet-atlet muda gitu. Sejak usia berapa harus melakukan medical check up yang khusus untuk? Kalau nggak ada masalah 40 tahun. 40 tahun. Nggak lebih awal dok? Kalau punya predisposisi, lebih awal. Lebih awal. Tapi harus di tempat yang ini ya. Kalau saya boleh cerita sedikit, ada pasien yang saya tanganin yang melaksanakan medical check up setiap tahun. Waktu sampai ke tangan saya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini tidak mungkin terjadi dalam 5 tahun. Artinya apa? Dia melakukan medical check up di tempat yang nggak kompeten. Jadi penyakit ini udah berlangsung lama, cuma nggak kedeteksi. Dia merasa saya udah kok medical check up. Atau mungkin salah pilih ini. Enggak. Medical check up biasanya dipilihin sama ahlinya, saya nggak bisa. Nggak, maksudnya kan mungkin medical check up-nya nggak thorough gitu, dengan tidak menggunakan peralatan yang itu yang bisa melihat semuanya gitu. Dok, terima kasih banyak ini. Terima kasih. Kita banyak sekali belajar. Terima kasih. Hari ini sesuatu yang menurut saya itu sangat emas ya. Ilmu yang bisa membantu kita menjaga kesehatan dan bisa menyelamatkan. Tapi yang paling penting pencegahan dini itu lebih penting. Kalau hidup sehat, makan makanan sehat dan lain sebagainya, ini bisa ya mengurangi lah. Bisa mengurangi. Yang semua berkaitan dengan masalah jantung. Sekali lagi Dr. Diki, terima kasih banyak dan semoga lebih banyak lagi orang-orang seperti Dr. Diki ya kan, subspesialis yang diseksi aorta ini karena kita membutuhkannya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.